Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep, channel yang selalu membahas review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Di video kali ini kita akan kulineran plus mengunjungi tempat nongkrong yang oke banget pemandangannya di daerah Puncak 2 Bogor. Nah, tempat ini juga menawarkan pemandangan gunung batu yang eksotis dan juga indah banget. Jadi buat teman-teman yang lagi berwisata di daerah Puncak 2 Bogor, tempat ini tuh juga wajib banget masuk wishlist kalian buat dikunjungi. Oke, langsung aja, nama tempatnya Ki Demang Farmer and Coffee. Untuk perjalanannya kalian bisa ikutin aja Google Maps karena kemarin kita juga pakai Google Maps dan itu udah akurat kok. Dan di sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan bukit-bukit khas dari Puncak 2 ini. Teman-teman, ini hari ini kita mau ke wisata Cafe Ki Demang. Kemarin kan kita udah ke Curug Niagara dan hari ini kita mau ke Cafe Ki Demang yang lagi booming untuk anak-anak jonggol. Nah, ini perjalanannya sebenarnya kalau dari perjalanan itu nggak jauh beda sama ke Curug Niagara, cuman kalau ke Curug Niagara itu kita ke belok kiri, tapi kalau untuk ke Cafe Ki Demang itu kita belok kanan. Dan untuk jalannya juga namanya jalan kampung ya, jadi sempit, jadi ya harus pelan-pelan dan hati-hati. Jadi kalau untuk yang bawa mobil itu juga harus gantian juga, tapi masih bisa sih sebenarnya kalau gak gantian, tapi ya harus tetap hati-hati karena jalannya juga sempit banget. Apa sih abang tuh, anakku udah bangun, yang satunya masih tidur. Dan ini cuacanya juga lagi enak banget, jadi ya rada-rada mendung gitu, tapi masih enak untuk kita ngopi-ngopi di Cafe Ki Demang. Apa Nathan, kamu Velocity? Iya. Di sepanjang perjalanan dijamin gak bosen ya, karena kita disuguhi sawah dan bukit yang hijau-hijau. Jalanan tuh kita tuh ngelewatin sawah, gunung. Ya kalau buat temen-temen ya yang bosan ke Puncak 1, ya kalian bisa cobain ke Puncak 2, ini arah Jonggol. Aduh, karena nggak sama. Kita kesana itu pas lagi weekend, jadi pas banget. Kalau teman-teman bosan ke Puncak Bogor dan kalian mau nyobain tempat healing tapi juga nggak perlu jauh-jauh, kalian harus cobain juga ke Puncak 2. Itu dia ya emang nggak kebun teh sih pemandangannya, tapi ya sawah-sawah, gunung-gunung, itu kan hijau-hijau juga ya, jadi bikin adem pikiran, kita juga bisa healing dan nggak padat, crowded banget. Karena emang ya Puncak 2 ini emang masih belum banyak orang yang tahu, karena kebanyakan orang kan kalau dari Jakarta atau dari tempat lain tuh pasti rata-rata kalau misalnya mau wisata itu kan pasti ke Puncak 1 kan. Nah, yang Puncak 2 ini tuh masih banyak orang yang belum tahu, jadi ya menurutku worth it untuk dicoba. Seru banget nih karena tempatnya juga tuh masih hijau, masih fresh, dan untuk jalannya juga masih bagus ya. Sepanjang perjalanan aku berjalan ini, untuk jalannya masih bagus. Dan aduh, tempatnya hijau, enak buat healing, tenang pikiran. Ntar kita mau di perjalanannya ini ntar kita coba sembari lihat-lihat, siapa tahu juga ada tempat wisata yang recommended. Sepanjang perjalanan tuh kita tuh disuguhi oleh pemandangan yang adem banget. Ya sawah, gunung, pokoknya tuh syahdu banget ya.
Untuk informasi juga, jalan di sepanjang jalur dari Jonggol sampai ke Cafe Ki Demang ini tuh relatif bagus ya. Memang ada beberapa titik jalan yang berlubang, tapi masih oke banget lah ya, dilewatin mobil, sedan atau mobil sejenisnya masih aman banget. Teman-teman, ini kita udah sampai Pasar Sukamakmur dan di sini itu patokan ya kalau kita mau ke Ki Demang, Cafe Ki Demang, yaitu kafe yang viral ada gunung batunya. Dan ini juga Alfa atau Indomaret terakhir kalau kita mau belanja-belanja, beli minum atau beli cemil-cemilan itu boleh di sini karena nanti pas di atas itu kita udah nggak ada Indomaret lagi atau Alfa. Nah, ini patokannya kita dari pasar itu kita belok ke kiri. Mau ke Gunung Batunya itu beloknya pas ke kiri. Pokoknya patokannya pasar aja ya, pasar ada Pasar Sukamakmur. Nah, nanti udah tinggal belok kiri. Dan di sepanjang perjalanan itu tuh juga banyak banget kafe-kafe dan juga tempat wisata di pinggir-pinggir dari jalan, itu banyak banget pilihannya juga. Jadi nggak cuma Cafe Ki Demang aja, cuma kan karena memang Cafe Ki Demang ini tuh menawarkan gunung batu yang cakep banget dengan view di belakangnya. Nah, dari jauh ini view Gunung Batunya itu udah kelihatan. Itu ada gunung tuh di depan kita yang dia terpucuk ke atas ya, ada pucuknya satu ke atas. Nah, itu dia, itu Gunung Batu. Dan gak cuma sekedar restoran aja yang menawarkan pemandangan bukit-bukit yang cakep. Jadi di sini tuh juga banyak banget glamping-glamping juga. Teman-teman, kalau udah sampai Kecamatan Singarjaya Village, nah itu kita harus pelan-pelan, hati-hati banget ya bawa kendaraannya karena itu jalannya tuh udah mulai lika-liku, terus juga udah mulai nanjak, turun. Tapi untuk jalannya itu bagus, ya udah diaspal, udah dicor juga, tapi ya tetap harus hati-hati kita karena itu jalannya lika-liku, terus juga ya jalannya sempit juga, nggak yang lebar gitu. Oke, next nanti kita udah sampai tempatnya, nanti kita review, ntar kita infoin lagi. Dan kalau kita mau daerah sini tuh sebenarnya udah banyak banget wisata-wisata gitu dan juga kafe-kafe atau tempat makan, resto-resto, dan ada glamping-glamping juga. Dan ini kita udah mau sampai ke Cafe Ki Demang yang lagi viral dengan gunung batunya. Berapa menit lagi ya? Nah, ini nggak nyampe 10 menit lah, 8 menitan itu kita udah sampai ke tempatnya dari jalan utama. Nanti ada petunjuknya kok. Sebelum kita masuk ke Cafe Ki Demang tuh nanti juga ada petunjuknya dan banyak juga tempat wisata pilihannya di petunjuknya itu. Oke, ntar nanti kita infoin kalau sudah sampai. Ini kita udah masuk ke gang yang menuju ke kafenya, dan untuk jalan ini tuh lebih sempit ya teman-teman daripada di jalan utama yang tadi. Jadi intinya teman-teman juga harus lebih hati-hati dalam berkendaranya. And finally, akhirnya kita sampai juga di depan gerbang masuknya Ki Demang Farmer and Cafe. Kita langsung aja, kita mau cari tempat parkir, dan untuk lahan parkirnya ini juga luas banget dan ada juga yang parkir di depan gerbang utamanya. Tapi kalau teman-teman nggak kebagian parkir di sini, teman-teman bisa parkir di area bawah kafenya.
Nah, ini dia untuk area parkir yang di bawah. Menurut aku oke-oke aja ya untuk lahan parkirnya, karena memang posisinya kan juga ini di puncak, jadi di bawah-bawah pohon, jadi juga agak rindang tempatnya. Oke, setelah parkir kita mau langsung ke dalam buat lihat beberapa menu mereka dan suasana kafenya di dalam. Untuk suasana kafenya itu masih oke dan gak crowded gitu, padahal aku kesini tuh pas lagi weekend ya. Mungkin karena juga banyak pilihan tempat duduk mau di atas maupun di bawah. Nah, untuk di depan kasirnya ini tuh terdapat tempat duduk yang ramean gitu. Jadi memang kalau yang di sini tuh cocoknya buat keluarga besar atau yang memang kayak rombongan gitu kali ya. Oke, kita lihat di depan kasirnya ini ada apa aja. Jadi pas di kasirnya itu ada cangkir, ada tumbler, dan itu tuh kayaknya sih dijual sih sama mereka karena memang ada logo Cafe Kidemangnya itu. Oke, lanjut, ini ada beberapa menu kopi dari mereka dan ini sih juga buat oleh-oleh juga boleh sih karena memang kemasannya itu juga cukup menarik. Nah, kemudian kita mau lanjut ke area outdoornya mereka nih. Ada beberapa tempat duduk juga yang oke di sini. Ini kita mau lanjut review ke outdoor mereka yang ada di bagian bawah. Nah, kalau yang bawa bocil ini bisa banget ditaruh di area playground mereka. Ya memang walaupun fasilitasnya nggak banyak, tapi lumayan lah ya buat ngomong anak-anak. Jadi biar anak-anak bisa mainan di sini. Lanjut, untuk di samping area playgroundnya ini ada tempat duduk lesehan. Jadi buat yang lesehan, yang pengen duduk-duduk santai di sini tapi nggak mau di kursi, kalian bisa coba pilihan ini. Kemudian di area bawahnya lagi ini ada panggung juga karena kalau sore itu juga enak banget nih nongkrong di sini sambil akustikan. Menurut aku ya di sini tuh oke banget nih tempatnya. Nah, ini dia nih the best view-nya dari Cafe Kidemang. Jadi nongkrong sambil ngopi menikmati pemandangan gunung batu yang estetik. Oke, lanjut, untuk toiletnya ini juga udah terpisah antara cewek dan cowok dan juga ada wastafelnya untuk kita cuci tangan. Lanjut, kita mau lihat menu dari makanan dan minuman yang ada di Cafe Kidemang. Di sini aku mau pesen best sellernya dari Cafe Kidemang dan best sellernya itu untuk makanannya itu buntut bakar dan untuk minumannya kopi Nyai Demang. Untuk pilihan menunya itu banyak banget ya variannya sama dari minuman ataupun makanan dan untuk di sini tuh memang mereka itu tuh memperkenalkan kopinya banget. Jadi banyak banget pilihan kopi, minuman kopi di sini. Karena memang kopi yang mereka hasilkan itu mereka kelola sendiri. Jadi mereka jemur sendiri, mereka giling sendiri dan mereka proses sendiri. Oke, setelah pesan ini makanan kita udah datang, ada tambahan tahu bakso. Let's go, kita cobain. Teman-teman, ini kita mau review makannya Kidemang dan ini tadi kita pesen beberapa makanan, kopi susu gula aren, ini udah diminum, apa lah ya, kopi susu gula arennya. Ini tuh best sellernya dari Kidemang dan kita juga perlu banget mau liatin dulu. Ini kita pesen buntut bakar, ini juga best sellernya dari Kidemang. Dan ini kita juga pesen apa namanya tahu bakso. Tadi tahu baksonya ada 4, cuman ini udah dimakan sama anak-anakku. Dan untuk rasanya dari buntut bakarnya ini juga enak banget. Aku tadi juga udah cobain. Nih, enak. Apa tuh pagopinya ya? Ini nyahin. Menurut abang enak nggak? Iya. Enak. Jadi reviewnya anak kecil tuh biasa jujur dan nggak bohong. Untuk nasi putihnya tuh juga nggak cuma nasi putih doang, tapi dapat emping-empingnya gitu.
Untuk tahu baksonya juga enak. Tahunya, baksonya enak. Nami ama ya. Mama. Kalau untuk harganya, itu kalau untuk buntut bakar itu 75.000, es kopinya 25.000, dan tahu bakso 25.000, teh angetnya itu cuma 6.000. Kalau nasi putihnya 8.000 itu terpisah dari 3 bakar. Tapi menurut aku itu worth it karena masih murah, dan dengan ditambah dengan view yang kita dapat tuh cakep banget. Dan untuk tempat makannya tuh nyaman, banyak banget pilihan tempat makannya, ada di bawah, ada di atas, ada di outdoor juga atau indoor. Jadi buat kalau aku sih pilihnya di Lesehan karena bawa anak-anak ya. Dan ini anakku doyan banget, berarti tandanya itu enak banget. Dan kalian harus cobain buat makan di sini karena untuk suasananya juga dapet banget feel-nya, healing ya. Tambah dengan adem-adem cuacanya. Untuk pilihan makanannya juga banyak banget, jadi nggak buat anak-anak juga pilihannya banyak, dan harus cobain makan di sini. And worth it. Enak. Ya nama mah. Yummy banget. Sekian review dari Kidemang Resto, dan kalian harus cobain kalau kesini. Oke, setelah kenyang makan, kita mau langsung bayar ke kasir, dan menurut aku di sini worth it banget karena kita berempat cuma habis 150 ribuan. Di sini itu makanannya juga enak, tempatnya juga bagus. Kalau ditanya worth it apa enggak, menurut aku worth it banget teman-teman. Karena di sini tuh tempat nongkrongnya juga asik banget. Sekalian kan makan atau ngopi sambil healing tipis-tipis. Oke, sekian review Cafe Kidemang dari kita. See you, bye-bye.